Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fasya fawzan adima. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Keluarga besar Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Warja Purbalingga, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang kami hormati, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diperkenankan mendapatkan nikmat yang banyak, baik nikmat yang berupa kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk kita mendapatkan hidayah iman dan Islam. Perlu diketahui, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan sam'a kepada kita, telah memberikan absoro dan afidah kepada kita, sehingga dengan sam'a, absoro dan afidah kita bisa menikmati indahnya dunia ini. Untuk itu perintahnya adalah la'allakum tashkurun, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap ada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita teladani, Nabi yang senantiasa kita ikuti, karena Nabi sebagai uswah hasanah, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah meniru, beriktiba kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita berharap ketika kita senantiasa bersolawat kepadanya, maka Allah kelak akan memberikan syafaat lewat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kami mengajak, mari kita perbanyak sholawat agar kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakakku, warga Gerakan Pramuka Warja Purbalingga, adik-adikku semuanya saja, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Sore hari ini saya akan membawakan judul Generasi Robani dan Unggul untuk Masa Depan Bangsa. Kalau dalam bahasa Arab, pepatah Arab menyampaikan judul ini adalah sama dengan Subhan al-Yaum Rijalun al-Haud. Subhanul Yaum Rijalun Haud. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ini jadi judulnya sama dengan pepatah Arab yang mengatakan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin bangsa di masa yang datang. Kakakku, adik-adikku, warga Gerakan Pramuka Warja Purbalingga dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Generasi muda merupakan potensi bangsa, karena di pundak pemudalah mereka harapan bangsa ini bisa lebih maju lagi. Dan kesinambungan negara kita tergantung kepada para pemuda. Pemuda yang seperti apa? Insinyur Soekarno, proklamator presiden pertama kita, pernah mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Nah, dari kalimat pidatonya Insinyur Soekarno itu artinya di tangan pemudalah kejayaan suatu bangsa akan bisa terwujud. Karena apa? Karena pemuda adalah segala-galanya, dari jiwanya, fisiknya, pemikirannya, ini masih universal, masih kuat, ya, masih sempurna. Untuk itu betul pada sore hari ini mengambil tema tentang peranan pemuda sebagai generasi robbani di masa yang akan datang. Kemudian pemuda yang seperti apa yang kita inginkan? Yang pertama adalah pemuda yang berkarakter. Gerakan Pramuka mengajarkan kepada kita adalah ajaran karakter, budi pekerti. Kita ingat bahwasanya Pramuka itu mengajarkan Dasadharma. Pramuka mengajarkan Trisatya. Kalau anak-anak siaga, kalau Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ini adalah ajaran akhlakul karimah, ajaran karakter. Sehingga anak-anak pramuka pasti generasi mudanya akan bagus, akan baik. Karena apa? Karena generasi kita itu dibekali dengan karakter yang bagus. Pemuda yang berkarakter, pemuda yang berakhlakul karimah, contoh di Dasadharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Anak-anak kita diajak untuk beragama. Anak-anak kita diajak untuk cinta kepada sesama manusia. Maka di Dharma yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Dan Dharma yang 10 yang paling kita senangi, kalau ini dirasakan masuk kepada angkatan muda kita luar biasa, yaitu dan perbuatan. Ini sungguh luar biasa. Kata dan perbuatannya seirama. Berbeda dengan yang sekarang lagi ngetren, ya, akibat pajak, ya, ini 349 triliun ini menjadi masalah. Ini karena tidak suci pikirannya, ya, maka antara tindakan dan perbuatan tidak sesuai. Insya Allah pemuda kita, ya, generasi muda kita lewat gerakan Pramuka akan terbentuk menjadi pemuda yang berkarakter. Yang kedua, pemuda yang pantang menyerah, ya. Pemuda yang sebagai agen of change, ya. Pemuda mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Jadi generasi muda kita didik untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Sebagaimana hadis Rasul, bahwasanya berbunyi ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah, ya, untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah atau beribadahlah kamu untuk akhiratmu
seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Inilah hadis yang disampaikan agar generasi atau pemuda kita menjadi pemuda yang punya semangat kerja keras. Kemudian contoh pemuda zaman Rasul ini kita contohkan dua saja. Yang pertama adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu umur 15 tahun, beliau oleh Rasul sudah ditunjuk untuk menjadi pemimpin perang. Padahal di dalamnya pasukannya ada Umar bin Khattab, yang kita tahu bahwa Umar bin Khattab adalah luar biasa. Tapi kenapa Rasul menunjuk Usamah bin Zaid? Karena inilah kepeloporan pemuda, bahwa Rasul juga sudah menganggap sejak awal seperti itu. Yang kedua, contoh pemuda yang hebat di zaman Rasul yaitu Zaid bin Sabit. Beliau adalah sekretarisnya Rasul. Untuk menulis Quran ini ditulis oleh Zaid bin Sabit. Ini luar biasa. Baru usia 13 tahun beliau sudah pinter. Aku, adik-adikku, anggota keluarga Purbalingga, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pemuda yang ketiga ini adalah contoh pemuda sekarang di era milenial. Pemuda milenial ini adalah generasi teknologi, semuanya serba IT, maka medsos ini menjadi unggulan, menjadi segala-galanya. Untuk membentuk generasi yang robani, maka kita ingatkan terutama kepada para orang tua, ini sangat besar peranannya untuk mendidik khususnya ajaran agama dan budi pekerti. Karena kalau anak-anak muda kita biarkan di dunia medsos sekarang ini dengan IT yang menjadi hidangan setiap saat, maka bisa-bisa agama dan budi pekerti menjadi tertinggal. Padahal itulah yang dimaksud dengan generasi robani yang harus kita pertahankan. Upayakan anak-anak kita latih untuk tabayun ketika membaca atau mendengar hoax, ya. Karena sekarang itu antara hoax dengan yang hak ini tidak jelas bedanya di mana. Maka itu penting untuk ditabayunkan ketika mendapatkan atau mendapat informasi. Yang ketiga, anak-anak kita perlu kita latih untuk ta'awun. Alhamdulillah, ta'awun dalam arti dalam bahasa agama itu saling tolong menolong. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, di pramuka diaplikasikan adanya ubaloka, adanya pertolongan pertama pada kecelakaan. Sekarang di mana ada bencana, di situ pramuka peduli sudah hadir. Ini semua adalah ajaran gerakan pramuka untuk menyiapkan generasi robani atau generasi yang insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kakak yang kami hormati, yang berbahagia, saya kira itu pada kesempatan ini karena waktu berbuka hampir tiba. Untuk itu segala kekurangan mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.